warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sukmasari dengan NIM 06040320073. Perkenalkan, nama saya Filza Maulida Kusantia, NIM 0604032080 dari kelas MPIC. Kita akan menjelaskan tentang tema asas-asas studi hukum Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian asas-asas studi hukum Islam. Nah, secara etimologi, kata asas berasal dari kata berbahasa Arab asasun, yang artinya dasar, basis, fondasi. Jika dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendalam. Selanjutnya, jika kata asas ini dihubungkan lagi dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum, maka yang dimaksud adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menegakkan dan melaksanakan hukum. Maka asas hukum Islam merupakan rujukan atau dasar pijakan untuk mengembalikan segala permasalahan yang terkait dengan hukum Islam. Asas hukum Islam dapat ditemukan dari kedua sumber pokok hukum Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, ditambah dengan sumber pemikiran para ulama melalui ijtihad. Dalam ketiga sumber tersebut bisa digali berbagai asas hukum Islam, baik secara umum maupun secara khusus, yang meliputi berbagai ruang lingkup hukum Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah, asas-asas hukum Islam tersebut memang tidak diungkapkan secara tegas, namun para ahli dapat menemukannya melalui penelaahan yang teliti terhadap makna-makna yang tersirat dalam kedua sumber tersebut, sehingga dapat ditemukan kesimpulan-kesimpulan yang dituangkan dalam asas-asas hukum Islam. Dengan demikian, asas-asas hukum Islam tersebut ditentukan melalui ijtihad para ulama. Itulah sebabnya tidak ada keberagaman dari para ulama dalam mengungkapkan asas-asas hukum Islam tersebut. Asas ada dua macam. Yang pertama yakni asas umum hukum Islam, yang kedua adalah asas khusus hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam asas umum hukum Islam. Asas-asas umum hukum Islam ini meliputi semua asas yang ada dalam hukum Islam, baik dalam masalah ibadah maupun masalah muamalah. Secara umum, asas-asas hukum Islam ada tiga, yakni yang pertama yakni asas keadilan. Jika kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum atau sumber ajaran Islam, kita akan menjumpai berbagai macam ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan dalam berbagai aspek yang berbeda. Dan keadilan inilah yang menjadi asas dasar, titik tolak, proses, dan sasaran hukum Islam. Asas yang kedua yakni asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi hukuman kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang ada keterlebihan dahulu dibandingkan perbuatan itu. Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan dapat dijadikan dalam mengukur suatu keadilan serta menjadi suatu kepastian hukum. Yang ketiga yakni asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Nah, asas ini disebut asas kemaslahatan sebab asas kemaslahatan selalu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan suatu keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam asas-asas khusus hukum Islam. Yang pertama yaitu asas-asas hukum pidana Islam, yaitu meliputi asas legitimasi. Asas legitimasi adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Selanjutnya yaitu asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas ini berarti bahwa seseorang tidak bisa memindahkan kesalahan yang diperbuatnya kepada orang lain yang tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim menyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, atau orang tersebut mengaku telah melakukannya tanpa ada bekalan dari orang lain. Yang kedua yaitu asas-asas hukum perdata Islam. Asas-asas hukum perdata Islam merupakan asas-asas hukum Islam yang digunakan pedoman dalam mengatur masalah keperdataan atau masalah pribadi seseorang. Contohnya yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan untuk melakukan semua hubungan perdata atau sebagian dari hubungan muamalah
selama hubungan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu asas kemaslahatan hidup. Asas ini bermakna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan, berguna, dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu asas kebebasan atau kesukarelaan. Asas ini bermakna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Asas-asas yang ketiga yaitu asas-asas hukum perkawinan Islam. Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang diwujudkan dengan ijab dan qabul yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Contoh dari asas ini yaitu asas kesukarelaan. Kesukarelaan kedua belah pihak, calon suami dan calon istri, merupakan faktor penentu terjadinya hubungan yang harmonis dalam suatu hubungan perkawinan. Selanjutnya yaitu asas persetujuan kedua belah pihak. Dengan asas ini, berarti dalam perkawinan tidak boleh terjadi adanya pemaksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Yang ketiga yaitu asas kebebasan memilih pasangan. Asas ini bermakna bahwa dalam sebuah perkawinan, seorang calon pengantin diberikan kebebasan untuk memilih calon pasangannya.